Kita lanjutkan dialog kita terkait dengan uji klinis vaksin tahap 3. Bu Iin, kita lanjutkan diskusi kita. Bu Iin, ini ada yang bersedia jadi relawan, ada juga yang menyaksikan. Nah, pertanyaannya kemudian adalah kenapa harus ada uji klinis di Indonesia dan apa nanti efek sampingnya? Jadi Mbak, uji klinis vaksin ini itu suatu hal yang sudah biasa. Jadi Bio Farma sudah banyak sekali mengembangkan vaksin-vaksin baru. Itu juga harus dimulai dengan uji klinis, baik tahap 1, tahap 2, maupun fase 3. Nah, uji klinis ini juga untuk vaksin-vaksin yang baru, ini memang dari WHO menyarankan bahwa ujinya itu harus multi-center dan multi-countries gitu. Bahkan produk Bio Farma pun kita juga pernah melakukan uji klinis di Belgia contohnya untuk fase 1 malahan. Kemudian kita juga pernah melakukan uji klinis fase 2 di Kenya, di Panama. Di Kenya kita juga pernah gitu. Jadi ini itu hal yang sudah biasa dilakukan. Dan fase ini itu harus dilalui sebelum vaksin ini bisa didaftarkan dan digunakan untuk manusia. Dan ini memang tahapan ini dipakai untuk meyakinkan bahwa vaksin ini aman dan imunogenik kalau vaksin ya, efikasinya terbukti gitu Mbak. Vaksinnya aman. Fasilitas yang diterima oleh relawannya apa Bu? Dibayar nggak sih sebenarnya? Karena ada beberapa negara saya lihat itu dibayar gitu. Kalau di Indonesia tidak Mbak. Jadi sebagai sukarelawan ini sebelum uji klinis nanti mereka akan mendapatkan rapid test COVID secara cuma-cuma. Dan selama masa uji klinis kesehatannya itu akan dipantau secara teratur sampai dengan 6 bulan setelah pemberian vaksin terakhir serta dilindungi dengan asuransi kesehatan. Oke. Kalau saya boleh bilang Mbak, mereka ini akan adalah orang-orang yang beruntung gitu ya, karena mereka akan merupakan orang-orang pertama yang mendapatkan vaksin COVID di Indonesia dan nantinya akan memiliki kekebalan terhadap virus COVID ini gitu. Oke, kita ke sisi bisnis sekarang Ibu. Kenapa Bio Farma kerjasama dengan Sinovac dan bagaimana dengan hak patennya nanti? Mereka sebagai pengembang begitu kan? Mereka sebagai researcher-nya, kemudian Bio Farma pengembangnya gimana? Jadi dasar pemilihan Sinovac sebagai partner kami itu ada beberapa yang melandasi. Yang pertama adalah bahwa Sinovac ini merupakan perusahaan pertama di dunia yang menyelesaikan uji klinis untuk vaksin SARS. Jadi yang SARS-CoV-1 dulu Mbak. Dan merupakan salah satu perusahaan di dunia yang paling maju dan tercepat dalam pengembangan vaksin COVID ini. Selain itu, Sinovac ini merupakan salah satu perusahaan yang produknya telah mendapatkan prekualifikasi WHO. Dalam hal ini artinya bahwa quality system dari Sinovac itu sudah terverifikasi memenuhi standar internasional. Alasan lainnya adalah vaksin Sinovac ini sudah dan sedang dilakukan uji klinis juga di beberapa negara lain seperti di Brasil, Bangladesh, dan Turki. Yang tadi sudah saya sampaikan bahwa ini sesuai dengan rekomendasi WHO bahwa untuk vaksin baru itu uji klinisnya perlu multi-center dan multi-countries. Oke. Berapa kemudian jumlah? Oke. Silakan Bu. Silakan. Kalau dari sisi kecocokan teknologinya, platform vaksin COVID yang dikembangkan oleh Sinovac ini juga sama dengan platform yang sudah dimiliki oleh Bio Farma. Jadi dalam hal ini Bio Farma nantinya akan lebih mudah dan lebih cepat untuk mengadaptasi teknologi produksinya gitu Mbak. Oke, lantas berapa sih jumlah investasi Bio Farma untuk mengembangkan vaksin ini, Bu Iin? Jadi untuk strategi jangka pendek ini kami akan memanfaatkan resources yang ada di Bio Farma untuk percepatan produksi vaksin. Investasi ke depan pasti ada, tapi yang jelas kita tidak memulai investasi ini dari nol karena fasilitasnya sudah tersedia gitu. Oke, nah ini kan nanti mau diproduksi 100 juta dosis per tahun gitu kan. Untuk awal nanti 40 juta dosis dan nanti targetnya 2021 menjadi 250 juta dosis. Artinya ada perkembangan cukup signifikan untuk totalnya. Bio Farma sanggup atau nanti mau gandeng perusahaan lain, misalnya swasta gitu Bu? Jadi fasilitas produksi kami yang tersedia untuk produksi vaksin COVID ini, saat ini kita sudah memiliki kapasitas sebesar 100 juta dosis per tahun. Kemudian nanti di 2021 fasilitas kami yang baru itu bisa meningkatkan kapasitas produksi kami menjadi 250 juta dosis per tahun. Artinya sendiri aja bisa menyanggupi itu kebutuhan masyarakat. Untuk Kami vaksin. memang sudah menginventaris juga
pihak-pihak mana yang potensial untuk kami jadikan kolaborator gitu, Mbak. Jadi nanti kalau memang jumlah vaksinnya yang dibutuhkan melebihi dari kapasitas yang dimiliki oleh Bio Farma, tentu saja kami pasti membutuhkan pihak lain untuk membantu dan berkolaborasi. Kalau untuk relawannya, Bu, apakah memang khusus untuk warga Bandung saja? Terus kenapa gitu? Sebenarnya tidak demikian, namun uji klinis ini kan harus beberapa kali datang, Mbak. Dikhawatirkan kalau tidak domisilinya di Bandung, nanti pada saat mereka harus kembali dan datang lagi, itu mereka tidak datang, itu akan menyebabkan nanti drop out. Oke. Nah, kalau banyak yang drop out, uji klinisnya jadi tidak valid dan harus diulang atau nanti lebih lama lagi. Oke. Tapi Bio Farma yakin nih ya bisa mendapatkan relawan lebih dari 1.600-an itu? Kami sih sudah sering sekali bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran Unpad dalam melaksanakan uji klinis ini, Mbak. Jadi kalau tidak salah sudah lebih dari 20 uji klinis yang bekerja sama dengan Kedokteran Unpad ini. Dan mereka sudah terbiasa untuk melakukan rekrutmen sukarelawan untuk uji klinis vaksin. Dari pengalaman sebelumnya, sepertinya belum pernah ya kita mengalami kesulitan dalam mencari relawan gitu. Oke, baik. Terima kasih Bu In waktunya dengan berita utama. Yang jelas ini Bio Farma sangat yakin bahwa nanti uji klinis vaksin tahap 3 di Indonesia bisa sukses terlaksana mengingat kinerja dari Bio Farma selama ini. Dan yang jelas semoga efektif ya Bu, tidak gagal. Berhasil karena kita penentunya kan untuk fase terakhir. Terima kasih Bu In waktunya di Kompas Bisnis Berita Utama. Kembali. Selamat malam.